Hadirin, kita menyerah kepada Al-Alim, kepada Al-Khabir. Apa arti Al-Alim? Yang maha mengetahui. Itu kan konsep asma wa sifat kita. Kenapa kita nggak percayakan sama yang maha mengetahui? Allah berfirman tentang ilmu Allah dalam surat Al-An'am ayat 59. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Dan Allah yang memiliki kunci-kunci hal yang gaib. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahar. Dan Allah yang mengetahui apa yang terjadi di daratan dan apa yang terjadi di perairan, baik lautan maupun air tawar. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidaklah sebuah daun yang jatuh kecuali Allah mengetahui dari dahan mana, dari pohon apa, dan kemana tertiup angin, dan kemana ia terhempas. Allah tahu, ada datanya semua di sisi Allah. Wal habbatin fi dhulumatil ard. Dan tidaklah ada biji yang jatuh ke dalam dasar samudra lalu tertutup dengan pasir yang ada di dasar samudra tersebut di tengah malam yang sangat gelap dan hujan deras dan tidak ada cahaya rembulan. Allah tahu di mana biji itu berada. Allahu Akbar. Wala rabbin wala yabisin. Dan tidaklah ada benda yang padat maupun benda yang basah, atau benda yang kering dan benda yang basah, illa fi kitabim mubin, kecuali Allah catat seluruhnya di Lauhil Mahfuz. Itu pihak yang meminta kita menyerah kepada dirinya, lalu kita nggak percaya. Kenapa kita bisa menyerahkan urusan kita kepada manusia? Karena kecerdasannya, tapi kita tidak percaya kepada Allah Jalla wa'ala. Hadirin, Allah berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 14, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Saya ingin bertanya kepada rekan-rekan sekalian, kalau kita punya BMW, kita punya BMW seri 5 atau seri 7, kira-kira ketika harus servis, kita servis ke bengkel mana? Ke bengkel Daihatsu? Ke Datsun? Ke Proton? Tidak. Tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada merek-merek tersebut. Tidak ada maksud sama sekali. Tapi logikanya kita akan bawa kemana? Bengkel BMW. Kenapa demikian? Simpel saja, pabrikannya lebih ngerti tentang di mobil, Pak Ustadz. Kan begitu ya? Pabrikannya lebih paham. Maka ingatlah terus ayat 14 dalam surat Al-Mulk di atas. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Bukankah yang menciptakan Anda lebih tahu tentang Anda? Allah yang menciptakan kita, Allah lebih tahu tentang kita. Apa yang terbaik untuk kita? Bagaimana membuat kita bahagia? Bagaimana konsep hidup kita? Pengaturan waktu kita? Bagaimana konsep ketika kita menjadi seorang anak muda? Jadi konsep ketika kita jadi suami Allah sudah jelaskan. Konsep kita jadi jomblo Allah juga sudah jelaskan. Jadi semuanya komplit. Konsep ketika kita menjadi istri, ketika kita menjadi anak, ketika kita menjadi mertua, itu semua sudah ada dalam peraturan dan agama Allah Jalla wa'ala. Tinggal kita mau apa enggak. Yang menciptakan kita itu lebih ngerti tentang kita. Jangan sok tahu di hadapan Allah. Kan begitu logikanya. Semua sepakat lah. Semua tanya seluruh anak mobil yang nongkrong-nongkrong itu pasti sepakat servis di BMW, Pak Ustadz. Kalau kita punya Volvo, servis di Volvo. Karena pabrikannya lebih tahu tentang mobil tersebut. Bagaimana dengan kita yang lebih pelik daripada isi mesin dari BMW tersebut? Masa kita serahkan kepada manusia yang dia sendiri belum tentu sukses? Serahkanlah kepada Allah Jalla wa'ala. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Dan jangan pakai logika kita. Karena logika kita itu sifatnya subjektif. Apabila di masjid ini ada 500 orang, maka ada 500 logika. Berantakan agama kita kalau kita harus pakai setiap logika. Jadi saya agak heran ketika ada orang mengatakan, Ustadz ini ayat gak masuk akal. Kan pertanyaannya berikutnya adalah akalnya siapa, Mas? Akalnya Nabi bisa terima, kenapa akal Anda tidak bisa terima? Akal Imam Syafi'i bisa terima, kenapa akal Anda tidak bisa terima? Berarti yang hang itu akal siapa? Ya kita tahu sendiri jawabannya. Tanpa mengurangi rasa hormat kita. Kan begitu. Jangankan antara A dan si B, antara si A saja itu logika bisa berubah loh. Iya tidak? Permainan logika kita ketika kita baru bangun tidur dengan ketika kita nggak tidur 3 hari sama atau beda? Beda kan. Jadi kalau pertanyaannya nggak masuk logika, logika Anda pas kapan? Kan pertanyaannya gitu. Pertanyaan pas kapan? Ada seseorang ditelepon jam 2 malam sama sahabatnya.
Sahabatnya lagi perang besar sama bininya, terus telepon, bro gue lagi perang besar nih sama bini gue, menurut lo gimana, apa gue ceraiin aja? Dia baru bangun, dia nggak sadar, gimana sih, gimana gue ceraiin apa enggak? Ya udah lu ceraiin deh, kan begitu. Ya biar cepet deh. Udah, ada lagi nggak ada, tutup. Ketika pagi-paginya ketemu terus curhat, yuk gue udah ceraiin bini gue. Kenapa lo ceraiin? Kan lo yang bilang. Kan begitu hadirin sekalian. Itu logika yang orang sama loh. Kita nggak bicara si A dan si B, si Ahmad dan si Ali. Ini sama-sama Ahmad misalnya, sama-sama Ali. Beda jam, beda logika. Lalu itu yang Anda jadikan parameter untuk berislam? Gak bisa. Logika kita ketika muda, ketika kita usia 40 tahun aja beda. Gak bisa, nyerahlah kepada Allah. Udah jangan maksa lagi deh. Islam itu menyerah, bukan memaksa. Islam itu menyerah.